Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali untuk pagi hari ini saya menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk tubuh yang sehat Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong terangi kami dengan Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami betul-betul dapat memahami akan maksud dan isi hati Tuhan untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ya. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita melihat bagian ini bersama-sama, ayat 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa satu profesi yang paling dekat dengan keluarga kita mungkin saudara, atau kepada rekan-rekan kita yang ada di daerah saudara, ada di desa atau di pegunungan, adalah petani. Seorang petani atau profesi petani selalu mengajarkan tentang kesabaran, dan itu ternyata ditulis di dalam kitab Yakobus ini. Kalau ingin belajar tentang kesabaran, maka belajarlah pada seorang petani. Petani bersabar mulai dari masa tanam sampai masa panen. Dia menantikan dengan sabar akan hasil daripada tanamannya itu. Masa panen itu menunggu, dia nantikan dengan penuh kesabaran. Saudara, kedatangan Tuhan memang semakin dekat. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi Alkitab mengatakan supaya kita bersabar sampai kedatangan Tuhan. Artinya saudara, kita sebagai orang Kristen, Tuhan ajarkan supaya kita hidup bersabar, hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kesetiaan, sampai pada akhirnya nanti Kristus datang yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang ketekunan, tentang kesabaran. Itu Yakobus mengutip satu tokoh, yaitu tentang Ayub. Saudara, siapa yang tidak tahu tentang Ayub? Dia seorang yang kaya secara ekonomi, ya, secara rohani. Dia dekat dengan Tuhan, secara ekonomi dia mapan, punya semuanya, punya segalanya. Anak-anak dia kaya semuanya, saudara. Ada 7 anak laki, 3 anak perempuan. Semua sudah mandiri, semua sudah punya rumah masing-masing mungkin saudara. Tetapi saat itu, hari itu, semua yang dia punya, semua yang dia miliki, itu lenyap, itu habis semuanya. Tetapi saudara, apakah Ayub kemudian dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Saudara melihat, kita lihat di dalam kitab Ayub saudara. Ayub pasal yang pertama, mari kita lihat kitab Ayub pasal pertama. Setelah semua peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi dan dialami oleh Ayub, di dalam pasal pertama ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah kepada Allah. Di dalam sujud dan penyembahannya itu dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, kesulitan yang dia alami, dia mampu menunjukkan jati dirinya. Dia mampu berkata bahwa segalanya itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengambilnya, maka terpujilah nama Tuhan.
Saudara, kalau kita jadi Ayub mungkin kita berkata, aku nggak kuat. Mungkin kita akan gila, mungkin kita akan stres, bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak. Ketika Ayub mampu menunjukkan kesabaran dan kesetiaannya dan ketekunannya kepada Allah, maka di dalam Ayub pasal yang terakhir, Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memulihkan kondisi Ayub, keluarga Ayub dipulihkan, kekayaan Ayub dipulihkan, anak-anaknya juga Tuhan anugerahkan kembali kepadanya. Saudara, mari kita setia kepada Allah. Mari kita belajar untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau hari ini saudara menderita, ada kesulitan, tetaplah untuk saudara bersabar dan tetaplah saudara setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jangan pernah lari daripada Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, kita akan rugi sendiri. Tetapi kalau kita tetap sabar dan setia, tekun sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan berkati supaya firman-Mu terus menguatkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.